struktur lan unsur-unsur intrinsik cerita anak. Struktur itu adalah merupakan pengaturan unsur yang saling terkait dalam suatu sistem. Kalau intrinsik, berbagai unsur dalam suatu karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan cerita itu sendiri. Nah, sekarang struktur cerita anak, ini dunia anak ini. Sawise memahami pangerten dongeng lan titikane dongeng uga duweni struktur baku ing saben panulisane. Perlu diweruhi yen cerita dongeng iku duweni dumadi saka telung perangan kang wigati, yaiku purwaka, isi atau prastawa, lan panutup. Setelah memahami pengertian dongeng atau cerita-cerita dan pengertian dongeng juga mempunyai struktur baku yang setiap penulisnya. Perlu diketahui cerita dongeng itu memiliki kejadian dari 3 perangan. Apa perangan itu? Perangan itu suatu peristiwa. Mempunyai 3 peristiwa. Yang pertama adalah purwaka, nomor lorone isi atau prastawa, nomor 3 panutup. Iki struktur cerita anak. Sing diarani purwaka iku wujude perangan pengantar kang ana ing sakjerone dongeng. Lumrahe perangan iki didhapuk kanggo nggambarake secara ringkes isine cerita dongeng. Adanya perangan atau termasuk peristiwa, adanya peristiwa pengantar yang ada di dalamnya dongeng, biasanya peristiwa ini dijodohkan atau didapuk-dapukkan dengan menggambarkan secara ringkes atau singkat isinya cerita atau dongeng itu sendiri. Ini yang dinamakan purwaka. Sing nomor 2 isi atau prastawa. Isi utawa prastawa iki mujudake perangan utama lan paling wigati sakjroning cerita dongeng, awit isine nggambarake babagan kedadean secara urut. Sing yang nomor 2-nya adalah peristiwa ini adanya termasuk peristiwa utama yang paling penting di dalam cerita itu, mulai isi menggambarkan babagan kejadian secara runtut. Sing nomor 3 atau kaping 3-nya panutup atau pungkasan. Panutup yaitu wujude perangan pungkasan kang ana ing sakjerone dongeng, lumrahe isi amanat utawa pesen moral lan uga tembung panutup. Ya iku mau termasuk wigatine sing ana merhatekno nomor 3 panutup, yaitu adanya kejadian pungkasan yang di dalamnya dongeng atau cerita, alur cerita itu biasanya isi pesan atau amanat moral juga kalimat penutup. Ini diantaranya
struktur cerita atau dalam unsur intrinsik. Yang kedua unsur-unsur intrinsik cerita. Apa intrinsik? Yaitu beberapa unsur dalam suatu karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan cerita itu sendiri. Ing sanjeroné cerita dongeng tentu ana sawetara unsur intrinsik kang padha dene njangkepi siji lan liyane. Tujuane supaya pamaos mengerti babagan pesen utawa amanat apa kang disampaikake sarta bisa turut ngrasakake alur cerita kang diceritakake sanjeroné dongeng kasebut. Ing ngisor iki mujudake swatara unsur intrinsik kang perlu ana ing sanjeroné cerita. Yang di dalamnya cerita dongeng tertentu ada sewantara unsur intrinsik yang sama untuk menjangkep atau termasuk menjangkepi atau mengisi satu lan lainnya. Tujuannya agar pembaca mengerti babagan pesan utawa amanat apa yang disampaikan serta bisa turut merasakan alur cerita yang diceritakan di dalam dongeng tersebut. Di bawah ini adanya swatara unsur intrinsik yang perlu ada di dalam cerita dongeng. Nomor 1 apa? Tema, 2 latar, 3 alur, 4 paraga, 5 pamaragan, 6 sudut pandang, 7 majas, 8 amanat atau pesan. Pamaragan itu penokohan. Ini yang perlu mengerti yang berada di dalam alur atau jalannya cerita. Tema itu merupakan gagasan atau ide utama atau judul yang didasari salah satunya cerita dongeng. Ada 2 jenis tema yang di dalam cerita dongeng, yaitu tema yang tersirat dan tersurat. Nah, di Jawakno tema mujudake gagasan utawa ide utama kang ndasari sawijining cerita dongeng. Ana 2 jinis tema ing sakjerone cerita dongeng, yaiku tema kang tersirat lan tersurat. Terus unsur yang kedua latar adalah adanya keterangan bagian ruang, waktu, dan suasana waktu menuju kejadian atau peristiwa yang di dalam salah satunya karya sastra. Nak di Jawakno basa campur nak ngarani Pak Duwa campur. Yaiku latar, sing diarani latar iku wujude keterangan babagan ruang, wektu lan uga wawasan senalika pinuju dumadine prastawa ing sakjroning sawijine karya sastra. Ku sing diarani latar. Yang ketiga alur. Alur adalah adanya urutan prastawa yang ada dalamnya cerita dongeng yang sama. Gegayutan sebab akibat, sebab musabab gegayutan. Pemahaman babakan atau bagian alur ini bakal
memudahkan pembaca untuk mengerti salah satunya peristiwa yang ada di dalam cerita dongeng itu. Ini bahasa Indonesia kan biar mudah kan. Yaiku alur wujude urutan prastawa kang ana ing sakjroné cerita dongeng kang padha dene alandesan gaguyatan gayutan sebab akibat. Pemahaman babakan alur iki bakal gampangake pempamaos kanggo mangerteni sawijine prastawa ing sakjroné cerita dongeng. Yang nomor 4, paraga. Paraga ini adalah merupakan pelaku yang dalam menceritakan, yaitu adanya para pelaku yang di dalam cerita dongeng yang istilahnya yang melakukan yang beraneka ragam prastawa di dalam dongeng itu, menceritakan di situ. Atau paraga wujude para pelaku ing sakjroné cerita dongeng kang ngawaki ing maneka prastawa sakjroné cerita dongeng. Yang nomor 5, pamaragan atau penokohan. Ditokohkan misalkan cerita ini tokohnya siapa dan sebagainya, yaitu pamaragan adanya cara pangripta. Pangripta itu perencanaan di dalam tampilan paraga dengan watak yang ada di dalam cerita dongeng itu. Bagian babakan sifat, karakter, termasuk kondisi fisik para paraga. Ini yang ke-5. Yang ke-6, sudut pandang. Sudut pandang itu adalah adanya cara pangripta atau termasuk penyusunan rencana di dalam tempat atau cerita itu sendiri, atau sudut yang baik, sudut yang mana anggon pangripta atau penyusunan cerita dulu mendahului cerita itu sendiri. Itu sudut pandang. Atau dinamakan sudut pandang adalah mujudake cara pangripta sakjroné mapanake awake ing cerita dongeng utawa sudut sing dianggone pangripta dulu isi cerita. Sing nomor 6. Sekarang nomor 7, majas. Majas ini bahasa yang tidak sungguhnya ini. Majas adalah adanya gaya bahasa pangripta atau termasuk penyusunan rencana yang dibuat di dalamnya cerita dengan tujuan untuk memberi kamangkaribawa atau bahasa tertentu sehingga menjadikan cerita dongeng tersebut lebih hidup utawa di basana sing kaya ning jero basa Jawa. Majas wujude gaya bahasa pangripta kang dienggo ing sakjroning cerita dongeng kanthi tujuan kanggo aweh pangaribawa tamtu saengga ndadekake cerita dongeng kasebut luwih urip. Sing nomor 8. Cuma berarti majas nomor 7. Amanat. Amanat itu termasuk pesan. Amanat itu adanya pesan moral yang untuk disampaikan pada pangriptaning atau susunan perencanaan cerita dongeng pada pembaca. Atau amanat yaiku wujude pesen moral kang arep disampaikake dening pangriptaning cerita dongeng marang pamaos. Ini diantarane
peristiwa termasuk sing diarani struktur lan unsur-unsur intrinsik cerita anak. Nah, kemarin ada cerita-cerita termasuk dongeng-dongeng yang berkaitan dengan binatang yang namanya fabel, legenda, sage, dan myth. Sudah kalian pelajari, dan sekarang alur-alur atau unsur-unsur intrinsik dan strukturnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, walaupun ini ilmu istilahnya dikatakan dalam Jawa, karena kita hidup di tanah Jawa, sedikit banyak biar mengerti apa yang dinamakan dongeng, apa yang dinamakan cerita, apa yang dinamakan dongeng fabel, legenda, saga, dan myth. Ini walaupun tidak mendalam misalnya, kita harus mengerti. Kalau bisa ya sangat dalam, asalnya cerita, biar anak cucu kita bisa memahami, bisa menceritakan cerita, dongeng, sejarah, dan sebagainya. Di situ ada termasuk paraga, yaitu refleksi diri, dan simbol rasa syukur, sumber peradaban suatu keberadaan yang akan merubah dalam keadaan juga ini. Termasuk pamaragan, pamaragan adalah termasuk tokoh-tokoh dalam cerita itu sendiri dan sebagainya. Sekarang apa itu mengetahui pengetahuan yang lain atau dalam bab lain.